Yuk kita mulai ya. Jam 8 lewat seperempat ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini seperti biasa Senin malam kita berkumpul dalam majelis ilmu secara online. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat karunia dalam pandangan kasih sayangnya Allah taala kepada kita semua ya. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada teladan kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi sampai hari kiamat nanti ya, insya Allah amin ya rabbal alamin. Sudah ada 59 teman-teman yang bergabung di kajian online ini, alhamdulillah ya. Kalau pada pekan yang lalu kita hanya membahas membuka dapur saja ya, bedah kitab gitu. Kalau hari ini atau malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu juz ke-6 ya. Juz 6 itu halaman 102. 102 sampai 121 ya. Tapi kita bagi dua bagian karena biasanya setengah juz pun sudah sampai 1 jam lebih itu ya. Jadi malam ini insya Allah 102 sampai 111 ya. Nanti 112-nya pekan yang akan datang insya Allah panjang umur sehat afiat semua ya. Silakan dibuka mushafnya. Saya juga pegang mushaf di sini. Saya juga sudah membatasi halaman 102 ya. Baik. Sebelumnya ini saya mau tahadus bin ni'mah ya. Kalau orang sekarang bilangnya flexing. Flexing itu pamer-pamer kekayaan, harta benda, rumahnya bagus, mobilnya mobil baru ya. Kalau saya mah pamernya pamer kitab aja. Jadi yang pekan lalu kita bahas ya berupa apa itu buku kitab digital ya, kita lihat file PDF-nya. Nah, hari ini persis hari ini tadi dia baru mendarat ini. Kitabnya ada 2 jilid ya, yaitu Askilah Bayaniyah. Nah, ini beda cara mendapatkannya ya. Jadi kalau kitab-kitab yang normal seperti ini misalnya ya. Ini kitab apa ya? Asli ya, dari penerbitnya asli. Jadi impor. Penerbitnya dari Ibn Katsir ya. Dari Beirut biasanya ini ya, dari Ibn Katsir. Jadi impor, jadi kita tanya di toko buku atau toko kitab, ada nggak judul ini, pengarangnya ini? Oh ada, wah sudah, saya pesan ya. Jadi dalamnya juga bagus, ya kertasnya juga book paper, tulisannya bagus. Nah, kalau ada kitab yang kita ingin cari tapi nggak ada, sudah tanya di toko kitab, saya tanya lebih dari 3 toko, nggak ada, Ustadz, kitab tersebut ya. Penerbitnya padahal penerbit yang sama dari Ibn Katsir, tapi judul itu nggak ada ya. Akhirnya kita jangan menyerah, maka kita cari file PDF-nya, ya, file digitalnya, kemudian kita serahkan atau kita order kepada eh, jasa yang mencetak kitab ya. Itu banyak di Tokopedia, di Shopee itu banyak ya. Tinggal tinggal kita masukkan jumlah halamannya berapa, kemudian jilid covernya mau hardcover atau softcover, maka jadilah seperti ini. Jadi ini filenya saya berikan, kemudian mereka yang bikin kitabnya ya ini akhirnya dikirim seperti saya. Ini tuh sudah seperti kitab asli ya, padahal ini adalah fotokopian. Kalau dibuka dalamnya, nah itu seperti ini ya kan, kertasnya putih, bukan bukan seperti ini. Ini kan book paper yang tipis-tipis. Kemudian dari ukurannya juga ini kan ukuran buku ya. Oh ini lebih gede. Ini ukuran A4 sudah jelas.
Nah, begitu ya kan. Sebetulnya lebih manis kitab asli, cuman karena nggak ada, ya sudah akhirnya kita ngeprint ya. Jadi di print sendiri, di print secara mandiri oleh kita ya. Hasilnya seperti ini. Harganya tentu jauh lebih murah ya. Harganya jauh lebih murah. Mungkin bisa 50% lebih murah atau bahkan 70% lebih murah ya. Karena eh, apa namanya? Ini bukan produk impor begitu. Tapi ini halal ya, artinya resmi atau legal. Kenapa? Karena pengarang kitab khususnya di Timur Tengah yang berbahasa Arab itu memang mewakafkan naskahnya ya. Jadi mereka tidak ngambil untung dari naskah tersebut ya. Jadi kalau mau ngeprint silakan ngeprint sendiri ya. Kalau mau beli bukunya ya silakan cari di penerbit ya. Beda dengan pengarang di Indonesia, di luar negeri, di Barat ya, di Amerika. Nah itu nggak bisa, itu akan dianggap sebagai ilegal karena mereka ada royalti dari buku tersebut. Jadi buku bajakan jatuhnya. Tapi kalau ini nggak bajakan karena memang penerbitnya sendiri atau penulisnya apa sendiri ini saya dapat dari websitenya official si penulisnya Dr. Fadil Soleh As-Samaroi ya itu mereka beliau kasih nih silakan kalau mau download barangkali orang-orang yang tinggal di luar negeri susah mendapat kitabnya begitu. Masya Allah cakep banget nih ya. Ini kalau dibaca bisa lupa waktu ini ya karena isinya bagus-bagus. Ya sudah ya, itu aja. Jadi berbagi kebahagiaan ya. Kalau bisa kita suka membaca buku ya buku bahasa Indonesia ya insya Allah bisa menggantikan waktu-waktu yang kurang bermanfaat ya daripada mainan HP dan sebagainya kan lebih enak membaca buku ya. Yuk, sudah dibuka halaman 102. Juz ke-6, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Baik, saya juga akan buka mushaf yang ada di HP ya. Masalah. Nah, ini dia. Halaman 102, juz ke-6. Ini masih di surat An-Nisa ya. Yuk, kita mulai. Di halaman ini apa yang unik? Yang unik itu ada di ayat 153. Kita lihat yaitu ketika Allah menyebut Nabi Musa sebagai sultan ya. Sultan di bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab sultan ya. Sultan artinya ya sultan artinya raja ya, raja atau sultan ya atau pemimpin pemimpin sebuah negara ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 153. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazil alaihim kitaban minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat fa'afawna an dzalik wa ataina Musa sultanan mubina ya. Dan sesungguhnya kepada orang-orang ahli kitab itu meminta kepada engkau ya. Yas'aluka, mereka meminta kepada engkau. Siapa itu ahlul kitab? Meminta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad ya, agar menurunkan sebuah kitab dari langit. Jadi eh, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah, coba turun kitab dari langit kalau kamu memang betul-betul seorang nabi gitu ya. Kemudian Allah mengingatkan zaman dulu juga pengikut Nabi Musa Bani Israel meminta yang lebih parah dari itu, minta kepada Nabi Musa
Apa yang mereka minta kepada Allah? Perlihatkan kami. Kami ingin melihat Allah begitu secara nyata, ya kan? Arinallaha jahratan. Kami pengen melihat Allah. Wah, begitu. Itu lebih dahsyat lagi kan? Kalau kepada Nabi Muhammad, coba kami pengen lihat kitab turun dari langit. Kalau dulu zaman Nabi Musa, kami pengen melihat Allah begitu ya. Itu sudah kesombongan ya Bani Israel ya. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka sudah selesai itu ya, apa namanya, kisah tersebut. Kemudian berlalu lagi kisah yang lain, mereka menjadi penyembah anak-anak sapi, ada lagi, ya. Sudah selesai lagi itu, ya. Mereka kemudian setelah menyembah anak-anak sapi, eh, mereka apa? Diberikan azab lagi oleh Allah. Kemudian diampuni lagi, ya. Kemudian dia fa'afauna an zalik. Kemudian Allah mengampuni mereka lagi. Sudah itu selesai ya. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat wa ataina Musa sultanan mubina. Nah, ini yang kita garis bawahi ya, bahwa sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada Musa kerajaan yang nyata ya, sultanan ya, kami jadikan Musa sebagai raja, sultan ya, sultan yang nyata ya. Ini tentu aneh ya, menarik ini karena Nabi Musa itu bukan Nabi Daud ya, Nabi Musa bukan Nabi Sulaiman yang mana menjadi raja ya. Kalau Nabi Sulaiman betul sultan dan mubina ya. Nabi Daud juga raja ya. Tapi Nabi Musa tidak pernah menjadi raja ya. Sudah jadi rakyat biasa saja ya. Jadi sultan di sini itu artinya bukan raja ya. Artinya bukan raja, tetapi kalau diartikan kekuasaan, itu masih masih mungkin ya. Sesungguhnya kami kata Allah memberikan kepada Nabi Musa yaitu kekuasaan yang nyata ya. Apa yang dimaksud kekuasaan di sini ya, kenapa diibaratkan kekuasaan, kenapa diibaratkan seperti raja? Yang dimaksudnya adalah syariat. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Musa syariat ya. Memang Nabi Musa punya syariat sendiri ya, karena dia punya kitab suci sendiri ya, Taurat. Syariat itu digambarkan oleh Quran seperti raja ya, seperti kekuasaan, penguasa ya. Nah, menarik ini. Loh, kok yang diambil kata sultan untuk mewakili syariat ya? Kenapa begitu? Karena ternyata memang terbukti ya, syariat agama ya, syariat dari Allah itu bisa mengatur manusia ya, seperti halnya presiden atau raja mengatur rakyatnya. Ya kan? Ya presiden bikin undang-undang ya, undang-undang untuk bayar pajak kendaraan bermotor misalnya setahun sekali, kalau enggak ntar ditilang. Wah, rakyat patuh itu. Wah, bayar-bayar daripada ntar saya ditilang, ya kan? Jadi eh, seorang penguasa dia bisa mengatur rakyatnya ya. Dia bisa mengikat orang lain dengan undang-undang yang mereka buat ya. Nah, seperti itulah syariat agama ya, dia bisa mengikat manusia. Engkau jangan mengerjakan perbuatan yang haram. Manusia nurut itu. Ya sudah, saya akan meninggalkan perbuatan yang haram. Saya tidak akan berjudi, saya tidak akan berzina, begitu. Ya, berarti kan kayak undang-undang. Ya, kemudian engkau harus menjalankan sholat. Ya, sudah manusia akhirnya mengikuti perintah tersebut. Ya. Kemudian mereka kemudian sholat. Ya, nah inilah dia apa namanya? Kenapa pengambilan kata yang diambil adalah sultan. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan Nabi Musa syariat yang nyata yang mengikat manusia. Ya, nah mubina di sini sultan mubina yang nyata, yang sebenar-benarnya. Itu menunjukkan bahwa eh, aturan yang mengikat manusia kalau dia datang dari Allah, manusia mengerjakannya dengan sukarela. Ya, kita kita nggak ada orang ngelihat, tapi kita tetap sholat 5 waktu, ya kan? Ya kita sukarela. Ya, walaupun nggak ada yang ngomelin kita kalau kita tidak puasa di bulan Ramadan, tapi kita tetap puasa. Beda dengan apa aturan dari pemerintahan, ya kan?
lampu merah harus berhenti, lampu hijau jalan. Ya, kita mengikuti aturan tersebut kalau nggak ada polisi. Ya, kalau kalau ada polisi, ya kan? Kalau ada polisi baru kita ikut. Tapi kalau begitu nggak ada yang ngawasin, wah nggak ada polisi, merah cabut aja, wah ngegas. Berarti aturan manusia itu masih ada potensi untuk dilanggar. Dia tidak terlalu mengikat karena manusia tahu nggak ada yang ngawasin. Ya sudah, saya tidak tidak ada perlunya saya untuk mematuhi undang-undang tersebut ya. Tapi begitu ada yang ngawasin, wah saya harus pura-pura patuh nih karena ada yang ngawasin. Beda dengan syariat dari Allah, manusia menjalankannya dengan sukarela. Maka itu yang lebih pantas disebut sebagai sultana mubina, syariat yang nyata ya, subhanallah. Jadi pemilihan kata sultan di sini itu betul-betul pas kadarnya, pas penempatannya menunjukkan bahwa syariat itu kekuasaan yang nyata. Baik, ya. Lanjut kembali di halaman 103 ya. Halaman 103 ini ada yang unik ya. Di mana keunikannya? Kita lihat dulu catatan saya. Keunikannya adalah ada pada kata Maryam ya. Jadi sudah berulang kali ya dari surat-surat sebelumnya penjelasan tentang Maryam di Ali Imran juga ada ya. Nah, baru ketemu di sini surat An-Nisa. Ini juga sebetulnya sama, ingin menjelaskan tentang Maryam, bahwa apa keunikan daripada Maryam ya. Maryam itu adalah satu-satunya nama perempuan yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ya, ada surat Hud, ada surat Nuh, surat Ibrahim. Ya, itu kan nama-nama orang kan, Nuh, Nabi Nuh ya, Nabi Hud, Nabi Ibrahim dijadikan nama surat. Tapi tidak ada nama perempuan yang dijadikan nama surat kecuali Maryam. Ya, ini keunikan ini. Keunikannya Siti Maryam atau Sayyidatuna Maryam. Kemudian juga satu-satunya perempuan yang kisahnya ada di dalam Al-Quran dan namanya disebut ya. Jadi kisah-kisah perempuan di dalam Al-Quran itu banyak ya. Perempuan ibunya Nabi Musa yang apa? Yang menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil ya. Kemudian eh, istrinya Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah ya kan? Yang tetap kepada agama tauhid ya. Itu banyak kisah-kisahnya di dalam Quran ya, yang berhubungan dengan Nabi Musa maupun yang tidak berhubungan Nabi Musa ya, seperti Siti Aisyah ya, fitnah yang terjadi kepada Siti Aisyah ya, istrinya Rasulullah, itu kan juga ada kisahnya dalam Quran dan banyak. Tapi semua perempuan-perempuan tersebut ketika disebutkan kisahnya tidak ada Quran menyebutkan namanya, hanya menyebutkan dia saja ya. Dan kemudian dia merasa bagaimana dan kemudian dia melakukan hal apa ya kan. Nah, kecuali Maryam. Maryam disebutkan namanya. Ini berarti penghormatan ya. Nah, inilah dia nama yang nama perempuan yang paling mulia. Kenapa? Karena dia disebut dalam Quran dan satu-satunya ya. Ini keunikan daripada nama Maryam ya, begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, perempuan siapakah yang paling mulia? Kalau berdasarkan Quran, Maryam. Kenapa? Dia satu-satunya perempuan yang disebut namanya.
dan satu-satunya perempuan yang dijadikan sebagai nama surah, yaitu surah Maryam. Baik, ya. Halaman ini hanya mengupas tentang Sayyidatuna Maryam, ya. Baik. Kemudian lanjut lagi berikutnya, halaman 104, ya. Nah, ini juga menarik. Di sini ada beberapa kata yang singkat, padat, tapi menyimpan penjelasannya tersendiri, yaitu tentang para nabi dan para rasul. Ya, di sini ada auhayna, kemudian ada ataina, ya, kemudian ada kalama. Baik, ya. Yuk kita baca ayatnya. Ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura, ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan wahyu kepada engkau, ya, artinya kepada Nabi Muhammad, ya, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sebagaimana kami telah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh dan kepada nabi yang lain. Dan sebagaimana kami telah menurunkan wahyu juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan juga kepada Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Oh, nabi-nabi disebutin ini di sini nih. Ya, bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada mereka. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami juga memberikan Nabi Daud yaitu kitab Zabur, ya. Dan juga warusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu warusulan lam naqsushum 'alaik, dan juga di antara para rasul ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya. Dan juga ada yang kami, kata Allah, tidak menceritakan kisahnya. Jadi rasul-rasul itu banyak, yang nggak dikenal pun banyak, ya. Yang dikenal ya 25 nabi dan rasul, ya kan, 25 nabi dan rasul karena kisahnya ada dalam Quran. Yang tidak dikenal, wah, banyak sekali, ya. Ratusan ribu nabi dan rasul yang namanya tidak dikenal lagi, ya. Kemudian wa kallamallahu Musa, dan kami berbicara, ya, dan Allah, ya, dan Allah berbicara kepada Musa taklima, dengan pembicaraan yang berkelanjutan, begitu. Baik. Jadi apa uniknya? Uniknya di sini ada kata kerja yang berbeda-beda dalam menyebutkan satu arti yang sama, yaitu memberi wahyu. Bisa dipakai auhayna, bisa dipakai ataina, dan bisa dipakai kalama. Artinya kan sama-sama memberi wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya. Pakai auhayna. Tapi untuk Nabi Daud itu ataina. Ya, kalau auhayna kami mewahyukan. Kalau ataina kami memberikan. Ya, kami memberikan. Dan kepada Nabi Musa pakainya kalama, kemudian taklima, ya. Kami berbicara dengan pembicaraan yang berkelanjutan. Padahal artinya sama, mewahyukan, ya. Kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, ya Allah berbicara juga, artinya kan berfirman kepada para nabi tersebut, dan itu menjadi wahyu bagi para nabi, ya kan. Tapi kenapa pakai auhayna, kenapa pakai ataina, kenapa pakai kalama? Nah, rupanya ini ingin menunjukkan proses, perbedaan pada proses, ya. Cukup diganti kata kerjanya, kemudian ternyata di situ mengandung arti prosesnya juga berbeda. Nah, kalau auhayna itu Allah mewahyukan kepada para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul menerima wahyu tersebut, tapi tidak ada bentuk fisiknya, ya. Jadi hanya pemahaman. Ya, kalau orang biasa itu namanya ilham. Hanya mendapatkan ilham, kemudian Nabi dan Rasul itu menjadi hafal dengan wahyu tersebut, mengerti, dan mereka menyampaikan lagi kepada kaumnya, ya. Tidak ada bentuk fisiknya. Kalau ataina, itu kepada Nabi Daud, ya, itu ada bentuk fisiknya. Jadi Allah
memberi wahyunya dalam bentuk kitab, ya. Jadi kitabnya yang datang kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur, ya. Maka Nabi Daud pakainya ataina, dan kami berikan, gitu, ya. Jadi untuk memberikan gambaran kepada kita, yang datang kepada Nabi itu bentuknya kitab, ya. Tapi kalau yang datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya, ini nabi-nabi yang pakai auhayna, itu bentuknya adalah wahyu, ya. Jadi Allah Allah berfirman kepada mereka atau melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu tersebut, dan para nabi dan para rasul mengerti wahyu itu, kemudian menghafal wahyu itu, dan kemudian baru menyampaikan lagi kepada kaumnya, begitu, ya. Nah, sekarang kepada Nabi Musa bagaimana? Wa kallama, Nabi Musa itu eh, ada kata berbicara dengan pembicaraan yang berkelanjutan. Taklima itu berkelanjutan. Berarti di sini Nabi Musa menerima wahyunya, ya, secara berangsur-angsur. Dan seperti itulah pula yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu sekaligus wahyunya, ya kan? Kepada Nabi Daud itu ada bentuknya, ada bentuk fisiknya, berupa kitab. Kepada Nabi Musa itu berangsur-angsur, ya, begitu. Ini luar biasanya. Semua penjabaran seperti ini sama Quran nggak dijabarkan secara detail. Inilah dia nabi-nabi dan rasul-rasul kami yang diberikan wahyu secara sekaligus, dan inilah dia yang saya berangsur-angsur, dan inilah dia nabi yang diberikan ada bentuk fisiknya yaitu berupa kitab. Enggak. Itu akan terlalu bertele-tele untuk sebuah kitab suci. Jadi untuk Al-Quran cukup dalam Quran pakai kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin wa ataina Daud wa kallamallahu Musa taklima. Cukup ganti kata kerjanya aja. Auhayna, kami mewahyukan, ataina, kami menurunkan, wa kallama, dan kami berbicara atau Allah berbicara kepada Nabi Musa. Cukup ganti kata kerja, itu sudah mencakup penjelasan atau detail penjabaran tersebut, ya. Subhanallah. Ini salah satu mukjizat dari padatnya makna dari Al-Quran, ya. Baik. Itu halaman 104. Kemudian kita lanjut kembali halaman 105, ya. 105 itu ada pada ayat 175. Baik, ini ayatnya menarik, ini paling bawah, ya. Ayatnya paling bawah. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Ya, ayat 175. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, kemudian wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh kepada Allah, ya, kepada ajarannya Allah, ya, agamanya Allah, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, ya, wa fadlin, dan karunia-Nya. Artinya surga, dimasukkan ke dalam surganya. Fadlin itu surga. Kemudian wa yahdihim, dan menunjukkan kepada mereka sirata mustaqim, jalan yang lurus. Nah, kata yang unik pada halaman 105 ini yaitu kata rahmah. Ya, rahmah, kenapa dia unik? Karena di dalam Quran rahmah, ya, ini yang paling bawah, ya, pojok kanan paling bawah tuh yang ada kuning-kuningnya. Itu lihat ujungnya tak marbuto, ya, ro ha mim ta. Tapi taknya tak marbuto, tak tertutup. Ini salah satu cara menulis rahmah dalam Quran. Tapi ada cara kedua, ya, di ayat-ayat yang lain. Contohnya nanti kalau Bapak Ibu mau membuka di surat Hud ayat 73 itu ada. Rahmahnya, taknya itu tak biasa. Bukan tak marbutoh, tapi tak biasa. Huruf tak, ya. Yaitu hurufnya seperti ba, tapi titiknya dua di atas.
Yaitu kalau orang Arab bilangnya tak mabsutoh, mabsut terbuka ya. Kalau marbut, marbutoh tertutup. Nah, ini tak marbutoh nih yang rohmah yang di halaman ini yang kita lihat. Tapi kita bisa bayangkan ya, ada rohmah yang taknya terbuka ya, begitu. Jadi pakai taknya tak huruf huruf tak seperti biasa. Apa bedanya? Sama-sama rahmat. Kalau dari sejarah arti sama-sama rahmat ya. Tetapi membedakan satu cara menulis, ini cuma cara menulis ya. eh, Kedua-duanya sama-sama huruf tak juga ya. Jadi bukan bukan beda huruf ya, orang ini sama huruf tak, cuma beda cara menulis. Yang satu huruf taknya tak marbutoh, tak tertutup, yang satu taknya tak terbuka. Artinya tak yang normal, ya kan? Nah, kalau tak yang seperti di halaman ini, tak marbutoh, ya, di semua ayat dalam Quran yang rahmahnya ditulis dengan cara seperti ini, itu menunjukkan rahmat tersebut tertutup. Karena taknya kan tak tertutup ya, tertutup di dunia. Ya, maksudnya bagaimana tertutup di dunia? Ya, rahmat itu baru akan dibuka nanti di akhirat, baru akan diberikan di akhirat karena di dunianya ditutup. Ya, dalam hal ini adalah surga, ya kan? Fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu, dan kami masukkan mereka ke dalam surga, ya. Wa fadlin, yang banyak kenikmatannya ya, surga dan kenikmatannya atau karunia-karunia dalam surganya banyak. Surga, ya memang yang namanya surga kan di akhirat, di dunia nggak ada, tertutup ya. Jadi semua makna rahmah pakai tak marbutoh itu menunjukkan rahmat tersebut adanya di akhirat. Tapi semua rahmat yang pakai tak terbuka, huruf tak secara normal, ya dia sudah dibuka di dunia. Jadi artinya ketenangan, rasa damai, rahmat Allah yang ada di dunia, yaitu rahmat ditulis dengan tak seperti biasa ya. Subhanallah. Ini keren banget ini cara Al-Qur'an membedakan mana yang rahmat yang nanti adanya hanya di akhirat, mana yang adanya sejak di dunia sudah ada. Hanya dari cara menuliskan huruf taknya saja ya. Baik, ini halaman 105 ya. Kemudian lanjut lagi halaman 106. Kita sudah masuk kepada surat Al-Maidah ya. Ada di ayat kedua. Ini bagus ini. Mengandung pelajaran. Wala aminal bait. Wala aminal baital haram ya. Yuk kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala hadya wala qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Nah, cukup sampai di sini ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Surat Al-Maidah ayat kedua. Janganlah kamu melanggar kesucian syiar-syiar Allah ya. Syiar-syiar Allah ini di sini maksudnya Baitul Haram, apa kota suci Mekah atau Masjidil Haram atau Ka'bah ya, itu harus dijaga kehormatannya. Artinya jangan dinodai kesuciannya. Begitu ya. Kemudian walal hadiah, walal qalaid. Jangan kamu hadiah itu mengganggu hewan-hewan ya yang ada di Masjid Haram, hewan-hewan liar. Berarti nggak boleh berburu sembarangan ya. Walal qalaid, ataupun juga hewan-hewan qalaid itu eh, yang memang sudah disiapkan untuk menjadi hewan kurban ya. Jangan juga
diganggu gitu ya. Jadi berburu hewan tidak boleh, atau hewan-hewan yang sudah disiapkan untuk dibawa ke Masjid Haram untuk menjadi hewan kurban itu juga nggak boleh diganggu ya. Wala aminal baitul haram, dan juga jangan mengganggu orang-orang musyrik yang datang ke Masjid Haram, ke Ka'bah ya, Baitul Haram, ke Ka'bah untuk mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Ya, ya. Ini jadi perlu difahami dulu bahwa ini ayat turun ketika peristiwa Fathu Mekah ya. Jadi apa? eh, Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin ya. Rasulullah sudah menaklukkan Mekah ya. Kemudian orang-orang musyrik tapi dijamin keselamatannya. Sudah, kalian semua selamat, nggak diapa-apain ya. Kemudian sudah, kemudian mereka masih diberi kebebasan oleh Nabi untuk berbagi Masjidil Haram. Jadi kalau Nabi menguasai Mekah berarti Masjidil Haram kan dalam kekuasaan Nabi, ya. Tetapi karena memang Nabi itu bertindak berdasarkan wahyu, maka orang-orang musyrik itu masih diberi kebebasan untuk menggunakan Masjidil Haram, karena sebelum itu kan mereka juga pakai Masjidil Haram kan. Orang musyrik kan tawaf juga ya, tapi mereka menyembah berhala juga, tapi mereka menyembah Allah juga gitu ya. Mereka juga melakukan penghormatan kepada Ka'bah juga gitu ya. Namanya musyrik ya kan, Tuhannya banyak. Selain Allah juga mereka bertuhankan berhala. Nah, jadi eh, setelah peristiwa Fathu Mekah itu orang musyrik masih tawaf ya begitu. Nah, bahkan turun ayat ini, jangan mengganggu, jangan, artinya jangan menghalangi ya. Jadi jangan mengganggu kalau orang musyrik mereka mau ke Masjid Haram. Nah, nanti ada waktunya ya, yaitu pada tahun berikutnya baru sudah dikasih waktu cuma setahun doang. Baru sudah Rasulullah mengutus Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau berhaji, bawa bawa rombongan sahabat berhaji. Jadi Abu Bakar tuh haji duluan ya. Kalau Rasulullah haji di tahun berikutnya, ya kan? Tahun ke-10 setelah hijrah. Tapi kalau Abu Bakar tahun ke-9. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar itu diperintahkan untuk eh, membersihkan orang-orang musyrik. Nah, mulai tahun ini ada peraturan baru orang musyrik sudah tidak boleh lagi menggunakan fasilitas Masjid Haram. Gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba nggak boleh pakai Masjid Haram, enggak. Meskipun kota Mekah sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin, itu orang musyrik masih ada kesempatan ya, selama jangka waktu yang cukup lama itu kan, 1 tahun kan cukup lama kan untuk menggunakan Masjid Haram, untuk tawaf mengelilingi Ka'bah ya kan. Nah, apa manfaatnya, apa tujuannya? Tujuannya orang musyrik biar mereka bisa ngelihat gimana orang Islam ya kan. Kalau langsung dilarang udah nggak boleh, pokoknya kalian semua harus pergi dari Mekah ya. Mereka tidak melihat, tidak berinteraksi secara langsung dengan orang Islam. Jadi kalau mereka melihat orang Islam, mereka melihat, ya Allah betapa orang Islam ini akhlaknya bagus, betapa mereka tawafnya itu dengan apa, dengan adab yang sangat bagus. Kalau orang musyrik kan sebagian ya, nggak semuanya, ya, sebagian di antara mereka itu asal-asalan tawafnya. Ada yang tidak pakai busana tawaf di Ka'bah, ya kan? Ada yang berteriak-teriak, wah macam-macam lah, tidak sesuai adab. Ya, jadi begitu mereka melihat orang Islam begitu bagus, begitu menjaga adab, wah ini sih agama yang benar. Maka mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, mereka masuk ke dalam agama Islam. Begitu ya. Jadi tujuannya itu. Maka di sini disebutkan wala amin al baitul haram. Jangan mengganggu orang-orang musyrik yang datang ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Ya. Begitu, tapi tetap memang ada jangka waktunya. Begitu sudah tahun berikutnya, baru mereka memang dilarang masuk. Nah, keindahan dari ayat ini adalah eh, sebuah nasihat yang halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin
ketika mereka berada di tanah haram, ya, di Mekah, di Madinah, ya kan, agar mereka jangan mengganggu kepada sesama saudara muslim, ya. Nah, begitu. Jadi eh, Allah itu, ini kan kejadiannya sudah selesai ya. Di dalam ayat ini kejadian kan sudah selesai. Artinya ya memang pada tahun berikutnya orang-orang musyrik itu memang akhirnya dilarang juga masuk sampai dengan hari ini ya. Yang masuk ke kota Mekah itu hanya orang Islam diperiksa itu identitas dirinya. Kalau Muslim masuk. Sampai hari ini nggak boleh masuk ke. Tapi diabadikan di ayat ini bahwa dulu Allah pernah melarang ya para sahabat itu mengganggu orang musyrik ketika mereka di Masjid Haram. Untuk apa diabadikan? Sebagai nasihat yang lembut bahwa nanti ke depannya orang-orang muslim, kaum muslimin jangan mengganggu orang Islam ketika di Masjid Haram ya. Loh, kok jadi ke orang Islam bukan ke orang musyrik? Lah iya, artinya kalau mengganggu orang musyrik saja tidak boleh, apalagi mengganggu orang Islam. Kan itu saudara sendiri, begitu. Jadi halus sekali ini, lembut banget. Allah nggak terang-terangan, kamu jangan mengganggu saudara-saudara sesama Muslim ketika di Masjid Haram. Enggak. Tapi dengan apa? Dengan berita yang menunjukkan kejadian pada tahun tersebut, pada tahun setelah peristiwa Fathu Mekah, ya, jangan mengganggu orang musyrik. Oh, rupanya targetnya buat kita di zaman sekarang, kita jangan mengganggu orang muslim. Karena di ayat itu orang musyrik aja nggak boleh, apalagi orang muslim. Begitu. Ini sebuah cara nasihat yang lembut, yang apa namanya, yang halus dari Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Ya, begitu. Dan ini harus jadi prinsip kita nanti kalau kita di tanah haram, jangan mengganggu ya, karena pengen apa? Karena pengen ngotot mencium Hajar Aswad, akhirnya kita menyikut orang-orang kita sikut ya. Mereka kita lukai, kemudian demi kita bisa mencium Hajar Aswad. Wah, itu sudah mengganggu kaum muslimin, jangan. Apalagi sampai membohongi kaum muslimin, apalagi sampai melakukan penipuan-penipuan kepada kaum muslimin, ya kan? Kan kita banyak mendengar ya seperti itu ya. Ada aja orang-orang yang mau nggak saya bantu ya untuk mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dibantu, oh ternyata minta bayaran yang harganya itu sudah tidak wajar. Wah, itu sudah jelas-jelas mengganggu orang-orang Muslim. Dan lain sebagainya, contoh-contoh yang lain. Ternyata betul ini eh, nasihat ini sangat perlu ya untuk diabadikan dalam Quran. Jadi walaupun peristiwanya sudah selesai, walaupun orang-orang musyrik juga sudah nggak boleh datang lagi, apalagi disuruh jangan diganggu, emang orang musyriknya juga udah nggak ada. Tapi ayatnya masih tetap ada sebagai nasihat untuk kita. Masya Allah, ini cakep ini ya, halaman 106 ini. Wala aminal baitul haram. Ya, yuk kita lanjut kembali ke halaman 107. Baik. 107 ini ayatnya kita sudah hafal bersama-sama ya karena sering disebut al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, baik. Yuk kita baca ini bagian terakhir dari ayat ini aja karena sudah bisa dimengerti maksud atau keindahan dari kata yang kita garis bawahi ini walaupun hanya dibaca akhir ayatnya saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu ya. Jadi telah aku sempurnakan agama Islam dan telah aku sempurnakan ya.
Atmam tuh dengan akmal tuh ya sama-sama sempurna. Dan telah aku sempurnakan nikmatku dan telah aku ridho Islam menjadi agama kalian. Nah, kalau rodi itu baru beda. Akmal tuh dengan atmam tuh ya kamil sempurna. Tamam ya sempurna juga ya kan. Bahasa Arab sama ini. Kalau secara bahasa Arab. Makanya di sini kita jadi bertanya-tanya, loh, kalau gitu kenapa dibedakan pakai atmam tuh dengan pakai akmal tuh? Ya kalau mau akmal tuh dua-duanya juga nggak kenapa-napa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati. Nah, sama-sama akmal itu juga karena artinya kan sama-sama telah aku sempurnakan kata Allah. Oh, tidak begitu. Ternyata walaupun artinya sama ketika memakai kata yang berbeda, oh rupanya di sini ada maksud yang berbeda. Ya, nah, inilah dia salah satu daripada mukjizatnya Al-Quran, di mana mengandung kepadatan makna. Jadi maknanya padat. Ya, jadi kalau apa? Kalau akmal tuh itu dari kata akmala ya, sempurna ya. Itu sebuah proses menyempurnakan sesuatu sampai pada sebuah titik ya. Nah, jadi eh, prosesnya itu selesai begitu sampai di titik itu ya. Jadi ketika Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya, aku telah sempurnakan agamamu. Jadi proses berjalan selama 23 tahun ya. Nabi diutus menjadi nabi dan rasul, periode Mekah, periode Madinah, 23 tahun berjalan. Agama ini terbentuk syariat demi syariat diturunkan oleh Allah. Akhirnya sampai pada ayat ini diturunkan. Ini ayat kan turun ketika Haji Wada ya. Ah, Allah mengatakan, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu. Agama sudah sempurna. Nah, berarti sudah sampai titik tersebut, berarti sudah selesai proses menyempurnakannya. Makanya tidak ada tambahan-tambahan lagi dalam agama, ya kan? Nah, setelah Rasulullah selesai, setelah Rasulullah meninggal dunia, ya sudah tidak ada penambahan-penambahan, tidak boleh kita mengada-ngada dalam agama ini. Wah, puasa apa namanya puasa fardu itu sebetulnya bukan Ramadan doang, tapi Syawal juga sebetulnya puasa fardu. Wah, nambah-nambahin itu. Ya, puasa fardu Ramadan doang sudah cukup. Ya, karena sudah sempurna titiknya. Sesungguhnya sholat itu sebetulnya bukan 5 waktu, tetapi 10 waktu. Sholat fardu itu. Wah, nambah-nambahin. Ya 5 aja, jangan jadi 10. Jadi, agama itu tidak boleh ditambah-tambah ya. Sempurna, sudah selesai. Makanya pakai akmal tuh. Tapi kalau atmam tuh, ya, itu sempurna tapi masih memungkinkan untuk lebih sempurna lagi sehingga tidak ada titik yang jelas. Kenapa? Karena nanti akan ada titik berikutnya lebih sempurna lagi. Setelah itu ada lagi titik berikutnya lebih sempurna lagi, ya kan? Contohnya kalau di dalam kehidupan manusia, misalnya ada seorang pelajar ya dia lulus dari SMA. Wah, saya pengen deh masuk kampus negeri, universitas negeri. Akhirnya dapat dia kuliah di negeri. Alhamdulillah, ini nikmat sudah sempurna bagi dia pada waktu itu ya kan. Karena yang dia inginkan adalah masuk kuliah negeri, ya kan. Nah, tapi begitu selesai kuliahnya 4 tahun dia aja lulus jadi sarjana, ah ada kebutuhan lain. Ah, saya ingin bekerja ya di sebuah perusahaan bonafit. Ya sudah, maka begitu dia mencari pekerjaan diterima bekerja. Wah, sudah sempurna nikmat bagi dia pada waktu itu, ya kan? Karena sudah bekerja di perusahaan yang bonafit. Lah, dulu kan yang disebut sempurna itu kalau dia kuliah di kampus negeri, kenapa sekarang jadi berbeda? Sempurnanya dia itu kalau kerja di kampus yang bonafit ya. Memang kesempurnaan itu eh, berlangsung terus-menerus gitu ya. Ya memang sempurnanya dia pada waktu itu ya sampai di titik itu, tapi di kesempatan yang akan datang sempurnanya beda lagi. Kadar atau titik yang dia akan sempurnanya beda lagi. Mungkin nanti dia sudah kerja di masa yang akan datang sudah beda lagi.
yang disebut sempurna bagi dia karena dia punya keinginan untuk menikah, ya. Jadi yang disebut sempurna kalau dia menemukan jodohnya, akhirnya dia menikah, ya punya anak, itu baru sempurna, ya kan? Jadi parameternya beda lagi sempurna. Nah, sempurna yang model demikian itu namanya atmamtu, ya. Kami sempurnakan, tapi pakai atmamtu, jangan pakai akmal tuh. Kalau akmal tuh ada titiknya jelas ya, udah nggak akan melewati titik itu karena sempurnanya udah finish. Tapi kalau atmamtu itu berkelanjutan. Nah, kalau akmal tuh itu cocok untuk agama karena agama udah selesai, nggak boleh ditambah-tambah ya dalam beragama ya. Tapi kalau nikmat bener pakainya atmam tuh. Kenapa? Karena nikmat Allah itu selalu bertambah-tambah terus ya. Parameter sempurnanya naik terus ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Allah senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada agama Islam, ya kan? Nikmatnya ganti-ganti zaman dulu, nikmatnya nikmat untuk orang-orang zaman dulu. Di zaman sekarang sudah berubah lagi. Ya, kaum muslimin di zaman sekarang kenikmatannya beda lagi dan Allah tetap memberikan nikmat tersebut secara sempurna. Wah, subhanallah. Jadi, rupanya walaupun artinya sama, tapi kata-katanya berbeda. Dan rupanya perbedaan kata tersebut menunjukkan perbedaan makna, ya. Subhanallah, luar biasa. Jadi seperti itu ya. Ah, kenapa kita jadi tahu padahal selama ini kita hafal ayatnya dan kita tahu artinya sama, sama-sama sempurna. Tapi kenapa kok menggunakan kata yang berbeda? Oh, rupanya di situ, ya. Baik. Kemudian halaman berikutnya 108. Ada yang menarik di halaman ini yaitu eh, mengajarkan tentang sopan santun. Wah, ini cakep ini, cakep cakep. Tapi butuh konsentrasi sedikit tapi konsentrasi nggak perlu banyak-banyak ya. Yaitu ada pada kata auja'a ahadum minkum. Ya, ini ya. Lah kok ada di situ. Oh, ini kalau saya pencet ini jempol saya mengarah ke situ gitu ya. Jadi yang kepencet jempolnya. Nah, ini baru telunjuk saja ini yang menggaris bawahi ya. Ini ayat tentang berwudu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyudhhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka bilaslah wajahmu dan kedua tanganmu ya sampai dengan siku dan basuhlah kepala kamu dan kaki kamu sampai dengan mata kaki. Ya, sudah selesai. Itu perintah berwudu ya. Jadi rukun wudu itu kepala, tangan, ya, kemudian rambut, kemudian kaki. Itu dari Quran ya. Anggota-anggota wudu itu dari Quran. Baik. Nah, kemudian wa in kuntum junuba. Kalau kamu dalam keadaan junub, maka kamu mandi, ya. Fatahharu itu maksudnya mandi. Fa'agsilu ya. Mandi mandi janabah. Kalau lagi junub kamu mandi janabah. Kalau kamu sedang sakit atau kamu sedang safar, ya, atau kamu dalam perjalanan ya, atau kamu sedang safar, atau salah seorang dari kamu, nah ini yang kita garis bawah ini. Salah seorang dari kamu
habis buang air, ya kan? Jadi dia butuh istinja ya, dia butuh cebok. Eh, atau menyentuh kepada perempuan, bersentuhan kulit perempuan yang bukan mahram ya, tapi nggak ada air, maka kamu bisa bertayamum dengan debu yang suci. Baik, jadi ini perihal tayamum. Orang yang butuh wudhu, orang kan butuh wudhu. Kalau dia habis buang air ya, atau kalau dia menyentuh perempuan yang bukan mahram, kan pengen wudhu tuh. Tapi tidak ada air, maka tayamum. Atau kalau dia sakit nggak boleh kena air. Atau kalau dia lagi dalam perjalanan, airnya sedikit cuma buat minum doang, ya sudah tayamum juga. Ya, ini penjelasan tentang tayamum. Baik. Nah, keunikannya, keindahannya itu ada pada pemilihan kata. Coba perhatikan baik-baik keadaan yang digambarkan dalam Quran ini. Kalau kamu sakit atau kalau kamu safar, itu memakai kata wa in kuntum maradha. Ya, bahkan dari ayat yang di atasnya itu wa in kuntum junuba. Ya, ini saya tandai coba nih. Kita lihat. Ya, wa in kuntum kalau kamu ya dalam keadaan sakit. Kalau junub juga sama. Kalau kamu dalam keadaan junub, ya. Tapi begitu pakai tapi begitu menggambarkan keadaan kalau kamu selesai dari buang air itu nggak pakai ingkuntum, bukan kalau kamu, tetapi jaa ahadum minkum minal ghaid. Ini kalau diartikan bahasa Indonesia, salah satu di antara kalian ada yang baru selesai buang air, begitu ya. Ini lucu ini. Ya, kalau ketika sakit bilangnya, kalau kalian sakit, ya kan? Tapi kalau ketika buang air, kalau salah satu di antara kalian ada yang selesai buang air, ya kan? Buang air besar atau buang air kecil kan di sini kan maksudnya kan? Nah, eh, ini bahasanya halus untuk menunjukkan bahwa subjeknya ini itu orang yang bisa jadi kita, bisa jadi bukan kita, bisa jadi orang lain, ya kan? Bisa jadi teman kita. Kenapa? Karena jaa ahadum minkum, salah satu di antara kamu, ya kan? Contohnya begini. Contohnya saya berbicara dengan keempat anak saya, ya. Keempat anak saya bilang, kalau kalian sakit, maka kalian boleh tayamum, ya kan? Nah, mereka yang mendengar itu, ya, oh berarti kalau saya, ya berarti saya, berarti merasa ditunjuk kan? Kalau kalian sakit, ya kan? Tapi begitu buang air, kalimatnya ganti. Kalau salah satu di antara kalian baru saja habis buang air, tapi nggak ketemu, tidak menemukan air untuk wudhu, maka boleh tayamum. Nah, kalau bahasanya salah satu di antara kalian, berarti keempat anak saya yang saya ajak ngobrol ini, dia nggak merasa dirinya kan? Ya bisa dirinya, bisa tiga orang lainnya. Ya mungkin aja tiga orang lainnya kan salah satu doang, ya kan? Jadi belum tentu dia juga. Nah, bisa jadi orang lain. Begitu. Dan nanti di sisi orang lain, ya belum tentu dia, bisa jadi orang lainnya lagi. Jadi ini samar-samar untuk menyamarkan pelakunya. Siapakah pelakunya? Ya, nggak ada yang pasti. Bisa jadi dia, bisa jadi orang yang sebelahnya, bisa jadi orang sebelahnya, begitu. Kenapa begitu? Karena kondisinya orang yang baru buang air, ya. Jadi orang yang baru melakukan hal yang kurang apa ya, kurang sopan, ya kan? Hal yang memalukan, ya kan? Hal yang ya masa disebut belak-belakan sih buang air, ya kan? Kita kan malu kalau disebut begitu. Kamu habis buang air ya? Kamu habis buang air besar ya? Ya kan malu gitu. Kamu habis buang air kecil ya? Kamu habis kentut ya? Itu kan sesuatu yang malu ya, kalau kita ditunjuk seperti itu pasti kita malu. Maka Quran begitu ya. Jadi nggak nunjuk. Kalau kamu habis buang air besar, nggak. Tapi pakai bahasanya kalau salah satu di antara kamu ada yang habis buang air.
itu jadi nggak nunjuk maknanya, ya kan? Wah, subhanallah, ini bahasa yang halus banget, sopan ya. Jadi Quran itu mengajarkan bagaimana caranya sopan santun. Ya, kalau sakit nunjuk. Kalau kamu sakit, ya nunjuk tuh. Tapi kalau habis buang air nggak nunjuk. Kalau salah satu di antara kamu yang habis buang air, wah ini luar biasa. Diajarkan kita tentang cara berkomunikasi yang sopan, yang kira-kira kalau sesuatu itu bikin malu dia, kita nggak nyebut secara langsung. Ya, subhanallah. Bagus ya. Yuk, halaman 108 itu ya. Ja'a ahadum minkum. Baik. Halaman 109, sedikit lagi ya. 110, 111 deh, ya kan? Nah, halaman 109 ada di ayat 10. Ini sering kita dengar tapi baru tahu kita. Oh, ternyata maksudnya ini ya. Ashab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Ulaika ashabul jahim. Ya. Nah, dan orang-orang yang kafir ya dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka ya. Di terjemahan Quran terjemah ya, terjemahan resminya adalah penghuni neraka ya betul. Ashabul jahim penghuni neraka. Ashabul jannah penghuni sorga. Iya kan? Tapi tahukah kita bahwa ashab itu dari kata sohib, teman ya. Jadi sebetulnya kalau diartikan dari asal katanya, mereka itulah temannya neraka ya, ashabul jahim. Kalau ashabul jannah temannya sorga ya. Jadi eh, bukan kata penghuni, bukan, tapi teman ya. Kenapa begitu? Karena ini lebih menggambarkan kepada kedekatan. Lebih menggambarkan tidak berpisah ini antara kan kita sama teman kita kan nggak pernah berpisah ya kan. Eh, kita menemani dia, dia menemani kita ya, kita ditemani oleh dia gitu. Kalau sudah ada teman ya sudah ya. Kalau kalau dua dua orang mereka berteman lagi ngobrol asik, wah udah asik saling tektokan kan, yang satu ngobrol, yang satu menimpali obrolannya. Wah ini kayaknya temen ini ya. Kenapa ngobrolnya asik banget ya kan? Begitu. Nah, ini penggambaran bagaimana kedekatannya antara orang-orang penduduk neraka dengan siksaan yang ada di neraka, dengan api neraka, dengan siksaannya itu digambarkan bahwa mereka itu selalu ditemani oleh api neraka dan mereka selalu menemani siksaan-siksaan neraka tersebut ya. Nauzubillah, nasallallahu afal afiyah. Jadi eh, begitu dipakai kata ashab yang artinya teman, itu langsung kebayang betapa akrabnya. Tapi akrab dengan api neraka, tapi ya betapa intensnya, betapa dekatnya antara penghuni dengan hukumannya itu, dengan azab-azabnya itu ya. Masya Allah. Jadi langsung menggambarkan, wah ngeri banget kayak ya kalau kita berteman dengan teman yang apa? Teman yang menyenangkan ya bagus, enak itu. Lah ini bertemannya sama azab neraka. Wah, siapa yang mau jadi temannya azab neraka ya kan? Nah, seperti itu. Penggunaan kata penghuni neraka memakai kata temannya neraka, ashabul jahim, itu lebih menimbulkan efek yang lebih tergambar dalam benak kita. Masya Allah, inilah salah satu keindahan dari gaya bahasa atau pemilihan kata, pemilihan diksi dalam Al-Quran. Ya, subhanallah. Ini halaman 109. Yuk, halaman 110. Satu halaman sebelum terakhir. Halaman 110 ini menggambarkan bagaimana pujian Allah kepada Nabi. Ya, ada di dua ayat. Ya, ayat ke-15 dan ayat ke-16. 15-nya Nur,
kemudian 16-nya bihi, ya. Kita baca ayat ke-15 di akhir ayatnya saja karena sudah cukup mewakili untuk membuat kita mengerti maksudnya. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Ayat ke-16-nya, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Sampai situ pun sudah cukup ya. Jadi telah datang kepada kalian, ayat ke-15 ya, telah datang kepada kalian dari Allah yaitu nur, yaitu Nabi Muhammad, ya. Nur di sini sebagian daripada ulama mengartikan Nabi Muhammad, bukan Quran. Kenapa? Kalau Quran itu kitabum mubin, ya, dan kitab yang menjelaskan. Jadi Nabi Muhammad dan Al-Quran didatangkan oleh Allah kepada kalian, gitu. Maksudnya ayat ini ya. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Ini aja pujian. Kenapa? Oh, Nabi disebut sebagai cahaya. Nur kan cahaya. Ya Allah, itu perumpamaan yang sangat indah. Ya, memang cahaya ya Nabi. Artinya apa? Menerangi dari apa? Menerangi dari jahiliyah, dari cara berpikir yang gelap, cara berpikir yang bodoh. Begitu Nabi datang, terang benderang cara berpikir kita. Oh, ternyata inilah dia agama yang benar. Oh, inilah Tuhan yang berhak disembah yaitu Allah. Oh, inilah dia akhlak yang terpuji. Inilah dia syariat yang benar. Jadi memang nur cocok memang, ya. Ini pun sudah sebuah pujian ketika Nabi disebut nur, dan para nabi dan para rasul yang lain tidak ada yang disebut nur kecuali hanya Nabi Muhammad ya dalam ayat ini. Jadi di ayat ke-15 disebutkan dua perkara yang didatangkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad dan Al-Quran, ya, Kitabum Mubin, Quran. Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, ayat berikutnya, yahdi bihi. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan dengan sebab itu Allah memberi petunjuk, Yahdi, kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya, memberi petunjuk kemana? Kepada jalan keselamatan, subulah salam. Ya, dengannya Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah ridhoi, petunjuk menuju jalan keselamatan. Nah, dalam hal ini dengannya ini loh. Dengannya menggunakan kata yahdi bihi. Nah, itu yang dikasih kuning-kuning ya. Yahdi bihi. Padahal nggak cocok bihi di sini. Kenapa? Karena kaitannya dengan ayat sebelumnya kan. Allah mendatangkan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Berarti kan dua kan? Nabi Muhammad satu, Al-Quran dua, ya kan? Ada dua perkara. Kenapa di ayat berikutnya kok cuma satu? Yahdi bihi. Harusnya kalau Al-Quran itu dengan keduanya Allah memberi petunjuk menuju jalan keselamatan. Harusnya dengan keduanya, bukan dengannya. Kalau dengannya itu satu, bihi. Harusnya bihima. Kalau bahasa Arab kan ada bihi, bihima, dan bihim. Bihim itu kalau banyak, ya. Kalau dua, bihima. Kalau satu, baru bihi. Jadi, kenapa di ayat ini kok yahdi bihi, bukan yahdi bihima? Padahal objek yang diceritakan itu dua, yaitu Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Harusnya, dan dengan keduanya itulah Allah memberi petunjuk menuju jalan keselamatan. Tapi kenapa hanya disebut satu saja, bukan keduanya? Kenapa hanya disebut satu? Kenapa kata gantinya itu bihi, ya, domirnya itu ya, kata gantinya untuk satu orang, bukan untuk dua orang, bihima, ya, untuk satu hal, bukan untuk dua hal. Ya, ini juga pujian bahwa Allah hendak menyebutkan bahwa ya kalau disebut Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad memang itu eh, akhlaknya adalah Al-Quran gitu, ya. Jadi disebut Nabi Muhammad dengan Al-Quran, nggak usah dibilang dengan keduanya. Kenapa?
Cukup satu saja, nggak usah dua-duanya. Kenapa? Karena ya Nabi Muhammad itu ya Quran, Quran itu ya Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad ya memang akhlaknya itu Quran sudah, ya. Ya, Quran itu dicerminkan oleh Rasulullah SAW ya dengan segala kehidupannya sehari-hari. Ya Allah. Jadi ini pujian lagi ya. Pujian lagi kepada Rasulullah bahwa ini pengakuan langsung dari Allah Ta'ala. Inilah dia Rasulullah yang mana akhlaknya itu betul-betul Quran. Jadi kalau di sini disebutkan Yahdi bihima, dengan keduanya Allah memberi petunjuk jalan yang lurus, ya itu jadi nggak mengandung pujian karena ya memang itu kata yang sebenarnya dipakai. Dengan keduanya berarti dengan Rasul dan dengan Quran. Tapi ketika disebut Yahdi bihi, dengannya, yaitu dengan Quran itu ya. Kenapa nabinya nggak disebut lagi? Ya memang ya, sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Innahu khuluquhul Quran ya. Kalau kata Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu ya sudah lihat aja Quran ya itu Rasulullah. Akhlaknya. Ya kan? Oh, kalau itu kan diucapkan sama Siti Aisyah. Kalau ini Allah yang berfirman, Yahdi bihi. Ya, sebuah pengakuan bahwa ya Nabi Muhammad ya itu Quran itu. Eh, Akhlak yang ditunjukkan, yang diperlihatkan oleh Rasulullah sehari-hari, itulah tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan daripada isi Al-Quran. Subhanallah ya. Itu pujian itu. Cuma pakai bihi doang yang langsung jadi pujian yang sangat besar ya. Seolah-olah kita bisa mengabaikan doang ya. Ini apa sih artinya cuma bihi doang sama bihima. Ya beda-beda tipis. Ternyata enggak begitu. Rupanya bagus sekali. Baik. Halaman terakhir, Alhamdulillah juga waktu juga sudah menunjukkan hampir setengah 10 ya. Halaman terakhir yaitu 111 ada pada ayat 19 yaitu pada kata yubayyinu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Ya, sampai di sini sudah cukup. Wahai ahlul kitab, jadi ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya, yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Ya, mereka kan disebutnya ahlul kitab ya, yang hidup pada zaman Nabi, ya, diajak bicara sama Allah nih. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami yang sudah menjelaskan kepada kalian tentang masa fatrah. Masa fatrah artinya masa kekosongan wahyu, yaitu antara periode Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu kan ada masa di mana tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul, ya kan? Nah itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad ya oleh Rasulullah. Ini loh penjelasannya seperti ini, ya. Kita lihat dari terjemahannya. Wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepada kamu, menjelaskan kepada kamu ketika masa fatrah. Ya, jadi masa fatrah itu akhirnya habis begitu datang Rasulullah ya. Sebelum datang Rasulullah itu masih masuk masa fatrah, artinya terputusnya para nabi dan para rasul. Nggak ada nabi, nggak ada rasul tuh ya. Nah, begitu Rasulullah hadir atau diutus, nah sudah, itulah dia nabi yang akan menjelaskan kepada kalian ya. Jadi Rasulullah itu melanjutkan menyampaikan tentang agama tauhid, menyampaikan tentang syariah. Setelah masa fatrah itu muncullah nabi atau diutuslah nabi. Begitu ya. Nah, itu kan sudah terjadi. Kejadiannya itu sudah terjadi. Jadi eh, ayat ini ingin menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang benar, yang melanjutkan ajarannya Nabi Isa. Ya, sebelum Rasulullah diutus, ya sebelum Rasulullah, ya memang itu masa kekosongan Nabi. Tapi begitu sudah diutus Rasulullah, ya sudah ini loh Rasul yang
menjelaskan kepada kalian yang membawa agama ini, agama yang melanjutkan nabi kalian, yaitu agama Islam, ya kan, agama tauhid, begitu ya. Nah, uh, di sini yang uniknya adalah yang dipakai kata yubayyinu, seorang rasul yang nanti akan menjelaskan kepada kalian. Nah, kalau yubayyinu berarti artinya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu kan eh, sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, ya. Padahal yang cocok sebetulnya bayyana, ya. Qad ja'akum rasuluna bayyana lakum ala fatrah. Sesungguhnya nabi yang membawa agama, agama itu menjelaskan kepada kalian, ya. Jadi kan Rasulullah kan sudah bawa agama, sudah bawa agama Islam. Agama itu sudah menjadi penjelasan bagi ahli kitab, ya kan? Ini bukan sesuatu yang nanti akan terjadi, kejadiannya nanti penjelasannya. Bukan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Jadi harusnya kalau pakai bahasa Arab lebih cocok fi'il madi, bayyana, bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu kesannya eh, baru nanti akan menjadi penjelasan kalau nanti di tahun-tahun yang akan datang atau di abad-abad yang akan datang, begitu ya. Kalau konteks ayat ini berbicara kepada ahlul kitab di zamannya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani di zaman Nabi, ya cocoknya bayana, karena Rasulullah sudah bawa agama kan waktu itu, dan sudah menjadi penjelasan buat mereka agama Islam itu. Nah, tapi kenapa di ayat ini, di halaman ini pakainya yubayyinu, justru pakai fi'il mudhari? Oh, rupanya disinilah rahasianya ya, bahwa ayat ini ingin menjelaskan bahwa Rasulullah itu dengan agama Islam itu bukan hanya di waktu tersebut, bukan hanya di zaman Nabi saja, bukan hanya kepada ahlul kitab di orang-orang di zaman Nabi, melainkan sampai dengan masa-masa yang akan datang, sampai dengan abad-abad yang akan datang, ya, eh, agama Islam juga akan senantiasa menjadi penjelasan bagi bagi mereka ya, bagi keraguan-keraguan mereka. Begitu. Jadi konteksnya di ayat ini itu hanya cerita, penggalan cerita yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang Nasrani pada zaman Nabi, ya, konteksnya. Tetapi begitu pakai yubayyinu fi'il mudhari, maknanya menjadi bukan hanya pada waktu itu doang, tetapi pada waktu yang akan datang pun akan seterusnya terjadi begitu, yaitu agama Islam akan menjadi agama yang penjelas, yang menjelaskan ya keraguan-keraguan orang-orang Nasrani itu sampai kapanpun ya, dan terbukti ya sampai dengan hari ini ya, banyak orang-orang yang Nasrani akhirnya mendapatkan penjelasan yang clear, yang jelas tentang tauhid, dan akhirnya mereka jadi ma'alaf masuk ke dalam agama Islam ya. Baik, subhanallah. Jadi rupanya betul yang cocok itu justru bukan fi'il madi, bukan bayana. Jadi ya memang yubayyinu ini yang lebih cocok, karena konteksnya itu berlaku terus sampai di tahun-tahun yang akan datang, di abad-abad yang akan datang. Baik, alhamdulillah sudah halaman 111, berarti sudah 10 halaman pertama ya. Setengah juz pertama dari juz 6. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita lanjutkan lagi setengah bagian yang kedua dari juz 6. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hormat, apa yang dapat kita simak pada malam hari ini? Mari kita sama-sama menutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Arafat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Ucok. Bapak Hasbullah Ilan, terima kasih. Ibu Siti Aminah, Bapak Ahmad
Danun, Ibu Retno dari Kabupaten Solok. Wah, belum tidur Pak Hasbullah itu putrinya. Jam 9:30. Assalamualaikum. Wah, si kecil yang lucu ini. Yuk, kita tutup sama-sama keluar dari Zoom ini. Terima kasih semuanya. Loh, loh. Ini kok saya begini ya. Tombol exitnya mana? Oh, ini dia nih, keluar ya. Baik. Yuk, keluar sama-sama ya. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya ya.